Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi yang keempat mengenai individual moving range. Kalau kemarin di modul sebelumnya, teman-teman sudah belajar tentang X-bar dan juga R-bar chart ya. Nah, hari ini kita akan membahas individual moving range. Nah, individual moving range ini adalah chart yang menampilkan angka hasil dari pengukuran, yang menampilkan perbedaan angka dari pengukuran yang satu dengan pengukuran yang sebelumnya. Nah, biasanya jenis-jenis chart yang seperti ini itu digunakan kalau sampel yang diperiksa tersebut harus dimusnahkan atau tidak dapat dipakai untuk kedua kalinya. Jadi, biasanya karakteristik dari barang yang menggunakan moving range ini adalah barang yang harganya mahal. Nah, kemudian yang akan kita lakukan pada individual moving range ini adalah kita mencari nilai moving range-nya tentunya, kemudian kita mencari garis tengah, batas pengendalian atas, batas pengendalian bawah, kemudian batas pengendalian atas dan juga bawahnya juga dilakukan untuk dua hal. Yang pertama, untuk diagram kendali individualnya, dan yang kedua adalah untuk diagram kendali moving range-nya dengan rumus sebagai berikut. Nah, misalnya kita sudah punya satu dataset ya yang terdiri dari 30. Ini lagi ada di restoran stick. Nah, kemudian 30 stick ini dilakukan pengukuran waktunya. Dari yang mulai 300-an detik sampai 400-an detik pun ada bermacam-macam. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita menghitung dulu nilai individual control chart-nya secara manual ya. Yang paling pertama adalah kita mencari moving range-nya. Jadi kita mencari selisih antara satu pengukuran dengan pengukuran yang sebelumnya. Misalnya 402 pengukuran stick yang pertama. Karena yang sebelumnya belum ada, karena ini baru yang pertama, berarti moving range-nya 0. Nah, ini ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita harus menghitung selisih antara 402 dengan 379. Atau kita menghitung selisih antara pengukuran waktu stick yang pertama dengan stick yang kedua. 402 dikurangi dengan 379 adalah 23. Begitupun selanjutnya, 379 dikurangi dengan pengukuran stick yang ketiga adalah 377 sehingga moving range-nya adalah 2. Teman-teman lakukan sampai ke yang terakhir. Nah, setelah kita mengetahui selisih dari masing-masing pengukuran dengan pengukuran sebelumnya, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita mencari jumlah nilainya, baik secara waktu maupun secara moving range-nya. Secara waktu ternyata kalau sudah ditotalkan, itu totalnya 11.410 menit. Kalau moving range-nya ternyata selisihnya adalah 609 menit. Nah, kalau kita sudah mengetahui nilai dari selisihnya, sudah mengetahui jumlah nilai keseluruhannya, kita selanjutnya harus mencari tahu nilai rata-ratanya. Average-nya 380.333 ini dihasilkan dari pembagian antara 11.410 dibagi dengan total stick yang diukur. Total stick yang diukurnya adalah 30. Jadi 11.410 dibagi 30 sama dengan 380,3 sekian. Nah, yang selanjutnya kita juga menghitung 609, yaitu jumlah nilai dari moving range-nya dibagi dengan keseluruhannya, 29. Ya. Jadi 609 dibagi dengan 29 adalah 21. Kenapa 29? Karena yang 0 ini tidak kita hitung. Nah, yang selanjutnya kita mencari garis tengah, batas pengendalian atas, batas pengendalian bawah dari diagram kendali individual dulu. Garis tengahnya adalah nilai dari rata-rata. Nilai dari rata-rata waktunya adalah 380,33 sekian. Kita ambil satu digit di belakang koma, jadi 380,3 ya. Nah, ini. Kemudian selanjutnya kita masukkan dari rumus sebelumnya, X bar sama dengan BPA sama dengan X bar ditambah 3
NR ya. Nah, X barnya adalah tadi ya 380,3 kemudian ditambah 3 dikalikan dengan D2. D2-nya adalah 21 dibagi dengan 1,128. Nah, ini ya 21-nya dari sini. Sehingga dihasilkan hasilnya adalah 436,1. Begitupun yang batas pengendalian bawah, rumusnya sama, cuman kalau batas pengendalian bawah pasti dikurang. Kalau batas pengendalian atas pasti ditambah. Nah, kemudian kita menghitung moving range dari, diagram kendali dari moving range ya. Yang kita cari adalah garis tengahnya, yaitu 21. Garis tengahnya berarti ini ya. Kemudian batas pengendalian atasnya D4. D4-nya itu adalah nilai dari sini. D4-nya dari sini ya. Selanjutnya batas pengendalian bawahnya adalah D3. D3-nya kan 0 ya, berarti ditulisnya 0. Sehingga hasilnya tinggal diplot. Nah, kalau misalnya sudah diplot manual, teman-teman langsung lanjut ke penggunaan Minitab. Jadi semua dimasukkan dulu datasetnya, kemudian masuk ke statistik, kemudian klik control chart, kemudian klik variable chart for individual, kliknya yang I strip MR atau individual moving range. Kalau sudah, klik X1-nya sebagai variablesnya. Kemudian klik OK. Kalau sudah, nanti hasilnya akan berupa seperti ini. Kalau misalnya kita lihat di analisis, ternyata di bagian diagram kendali moving range, ada satu dataset yang menunjukkan kalau dia melebihi batas pengendalian atas. Ya, seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman. Sekian untuk pertemuan keempat. Kita lanjut untuk pertemuan kelima pada video berikutnya ya. Terima kasih.